Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani, umur 27 tahun, asalnya dari Murung Pudak, kemudian pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya, jadi saat ini itu saya usaha kue. Kuenya itu ada jenis kue kering, kemudian juga ada beberapa dessert, ada chocs, ada milk crepes, dan yang lain-lain. Nama usahanya ini itu Mamse, gitu. Mamse itu kenapa awalnya jadi Mamse? Mamse itu singkatan dari Mamsi, jadi kayak bahasa Banjarnya makan si, gitu asal usulnya dulu. Mamsi, gitu. Oh ya. Jadi usahanya ini itu sejak tahun 2020. Nah, awalnya dulu itu iseng aja sih sebenarnya. Jadi memang suka masak, kemudian coba bikin kue chocs. Pertama kali itu namanya kue chocs, terus update aja di Instagram. Terus banyak temen-temen yang nanya, terus juga nyuruh jual gitu ya. Nah, jadi karena respon teman-teman juga bagus, jadi coba pada saat itu saya open order dan itu masih sedikit. Nah, ternyata minat dari teman-teman itu sangat lumayan gitu. Jadi coba saya lanjutin jualnya karena memang pada saat itu mungkin ya, setahu saya chocs itu belum ada di Tanjung Tabalong. Nah, jadi pada saat saya update itu pertama kali dan orang penasaran gitu. Perjuangannya lumayan berat juga sih. Kendalanya sebenarnya adalah di manajemen diri saya sendiri ya, karena memang notabene saya adalah seorang pekerja karyawan swasta juga. Jadi pekerjaan utamanya bukan hanya di usaha Mamse ini. Jadi bagaimana saya membagi waktu antara pekerjaan kantor dan juga usaha, dan bagaimana cara saya mengembangkan usaha ini agar tetap terus berjalan. Modal awal 100.000 sepertinya. Jadi awal-awal karena memang iseng dan sudah ada oven ya di rumah ya. Jadi modalnya cuman telur dan bahan-bahan pokok lainnya gitu. Kotak mixer juga udah ada, kemudian juga kayak packaging kan tinggal beli kotak yang biasa aja pada saat itu masih. Nah, setelah itu setelah mulai rame, jadi kita mulai modal selanjutnya itu beli oven yang lebih besar, beli mixer yang lebih besar. Itu mungkin berjalan setelah hampir 2 minggu kayaknya, baru itu mulai beli oven yang lebih besar sedikit dari oven yang awal. Mungkin kisarannya 700.000 gitu. Mixer masih pakai mixer yang awal, yang memang masih pakai mixer tangan. Recommended dari kue Mamse sejauh ini sih di 4 tahun terakhir ini, kalau bulan puasa kayak gini itu yang pasti adalah kue kering. Nah, kue kering yang paling favorit di Mamse itu adalah pam cheese, kemudian nastar, kemudian juga lidah kucing hazelnut. Sebenarnya hazelnut itu Nutella ya, mirip-mirip, cuman karena memang tahun ini itu kita ganti beberapa produk yang pro Israel, jadi kita ganti untuk menghargai teman-teman kita di Palestina. Oke, jadi sampai saat ini sebenarnya Mamse belum punya toko offline ya, masih berupa online, dan saat ini pun
saya belum bisa open order setiap hari dikarenakan masih sambil kerja, kemudian tim saya yang bantu juga masih belum saya arahkan untuk bisa open order setiap hari, tapi soon akan segera itu nanti kita bisa jualan setiap hari, nanti alamatnya menyusul di Instagramnya Mamse. Jadi biasanya kita taruh kuenya itu masih di rumah aja sih, jadi sistemnya open order, kemudian orang ambil di rumah ataupun delivery by kurir. Harga-harga kue, kalau untuk kue kering ya khususnya di bulan puasa ini tuh kisaran harganya paling murah 42.000 itu sampai dengan harga Rp102.000. Nah memang kita menggunakan bahan-bahan premium gitu ya. Paketannya ada, jadi kita itu saat ini punya berbagai macam hampers. Jadi ada sekitar 8 jenis hampers, baik itu kue kering ataupun juga kue basah. Oke, jadi ini salah satu kue bestsellernya Mamse dari 4 tahun. Ini namanya Pam Cheese, harganya ini 67.000. Nah, ini kita packaging. Biasanya banyak nih teman-teman yang mau ngasih saudara, sanak saudaranya di hari Lebaran. Packagingnya ini kita pakai rotan. Nah, ini kita packaging. Ini salah satu hampersnya Mamse. Ini namanya kue cornflake. Ini jarang sih ya ada di orang jual di Tanjung Mas, karena kan kalau yang biasanya di Tanjung itu adanya kue kering putri salju, ada kue kering nastar, semprot. Nah ini kue tamrin hazelnut. Cantik, ini harganya sekitar 145.000 sampai 165.000. Oke. Selanjutnya kita punya packaging yang cantik nih. Cantik sekali. Ini isinya 2 toples persegi panjang. Ini kue Pam Cheese, bestsellernya Mamse dari tahun 2020 sampai 2024. 4 tahun ya udah. Ini dia hampers cantik dari Mamse. Ini salah satu hampers kita juga. Terus ada hampers yang lain juga, kita punya 8 macam sebenarnya ya untuk packaging kue kering sendiri. Nah ini itu isinya 2 toples juga, cuman ini pakai toples yang lebih kecil. Ini ada coklat rambutan, terus ini juga ada Pam Cheese. Harganya ini berkisar antara 85.000 sampai dengan 105.000. Ini dia, ini kisaran harganya 140.000 sampai dengan 155.000. Nah, ini salah satu hampers kita juga cantik. Ini harganya berkisar antara 140.000 sampai 150.000. Jadi jumlah karyawan saya itu ada 7 orang dan rata-rata itu memang orang sekitar rumah saya. Kemudian untuk ada yang muda-muda, kemudian juga ada yang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu tersebut juga memang mereka mencari penghasilan tambahan sendiri gitu. Jadi semua karyawan saya itu dari nol ya, bukan yang punya basic pernah bikin kue atau memasak. Jadi mereka itu memang saya ajarkan dari nol bagaimana cara membuat kue, kemudian cara menata kue, packaging itu memang saya yang ajarkan mereka dari nol.
Ya, jadi awalnya bikin kue ini memang karena hobi ya, memang hobi suka masak tapi nggak suka makan kue manis gitu. Jadi sukanya dikasih ke orang, awalnya memang gitu karena bikin kue terus update, terus ada yang mau ya udah kasih. Nah setelah itu karena lumayan rame jadi dicoba tuh jualan kue gitu awalnya memang. Ya, jadi hari ini kita mau membuat kue kastengel. Jadi bahan-bahannya di sini sudah ada 3 jenis keju, karena kan kastengel itu adalah kue yang dominan keju dan rasanya pun gurih, beda dengan jenis kue yang lain yang cenderung manis. Terus di sini ada jenis 3 keju, kemudian di sini ada tepung dan udah dicampur dengan susu. Di sini ada telur. Kemudian di sini juga ada mentega dan juga butter yang udah kami campur sendiri dengan resep kami. Di sini juga ada gula halus. Nah, pertama-tama masukkan mentega dulu dengan butter. Oke, setelah itu campurkan gula halus sambil diayak. Ada dulu contohnya lah, enak. Ini. Setelah itu campurkan telur. Telurnya 8 biji. Nah, setelah itu diaduk dulu. Diaduk kurang lebih 1 menit aja dulu. Ini sampai cukup tercampur aja. Setelah itu kita tambahkan 3 jenis keju tadi. Ada keju cheddar, ada keju edam, sama keju parmesan. Mixer lagi sampai lumayan kalis ya. Setelah itu masukkan tepung, susu, nah ini sudah mulai setengah kalis. Kita bersihkan dulu yang di samping-samping mixernya. Kalau sudah semua bersih dari mixer, ini tinggal kita angkat dan kita adon. Kenapa terpikir pengen usaha ya sebenarnya karena saya pun juga bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat ya, dan saya pun mau memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar rumah saya. Saya lumayan terharu nih karena memang saya niatnya itu kan cuman mau bantu orang-orang sekitar rumah saya untuk mendapatkan tambahan uang gitu ya, meskipun nggak banyak tapi setidaknya berarti untuk mereka. Itu sih. Jadi memang usaha ini itu sebenarnya memang awalnya iseng, tapi setelah diteruskan, diseriusi, ternyata ini sangat memberi manfaat untuk orang-orang sekitar rumah saya gitu. Saya juga sebagai seorang karyawan swasta yang memang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, harusnya saya juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar rumah saya, bisa memperdayakan orang-orang sekitar rumah saya sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, meskipun mungkin tidak seberapa tapi setidaknya itu sangat bermakna untuk teman-teman. Karena Mamse ini sendiri bukan secara saya personal ya, tapi ini adalah menurut saya adalah tim, karena setiap apa yang saya buat itu saya akan komunikasi dengan tim saya, kemudian terkait dengan misalkan mau terima orderan berapa, mau omset berapa, itu saya komunikasikan dengan teman-teman, dan
teman-teman pun jadinya punya rasa untuk memiliki usaha ini, karena kan saya sendiri itu tidak bisa setiap hari atau setiap waktu memantau mereka, sehingga cara saya memperdayakan mereka, cara saya mendidik mereka adalah dengan cara mereka memiliki rasa memiliki terhadap usaha tersebut, usaha ini gitu. Dari awal saya usaha sampai dengan saat ini itu sangat banyak sekali, entah itu materi dalam bentuk misalkan uang ataupun pembelajaran, itu sangat banyak karena saya juga seorang pemberdayaan masyarakat, jadi setidaknya di usaha ini itu saya belajar praktek langsung. Nah, jadi bagaimana nantinya saya akan membantu masyarakat lain yang memang menjadi binaan saya itu berusaha itu seperti apa. Jadi saya lebih paham bagaimana cara treatment tim, bagaimana cara mengelola usaha, bagaimana pencatatan, bagaimana cara kita mengembangkan usaha. Jadi sangat banyak sekali pelajaran. Dan kalau bicara tentang materi, mungkin secara materi sangat lumayan ya saya dapatkan dari usaha ini. Tapi balik lagi, semua materi yang saya dapatkan, hal yang paling saya inginkan adalah sebenarnya untuk berbagi kepada masyarakat sekitar saya, tetangga saya itu, agar mereka mendapatkan penghasilan lain. Karena Mamse ini bukan mimpi satu orang saya sebagai owner, tapi ini juga mimpi dari tim saya gitu. Target ke depan, saya sangat ingin punya toko offline ya, dan semoga segera mungkin di tahun depan itu bisa terwujud, bisa jualan setiap hari, jadi teman-teman gak perlu lagi open order ataupun ngambil jauh. Jadi kita sudah punya toko offline dan harapannya bisa menambah orang-orang yang bekerja di saya gitu sih. Jadi dampaknya itu jauh lebih banyak lagi. Kalau bicara tips ya, saya mungkin rada malu ya memberikan tips ini, karena mungkin di Tanjung Tabalong juga masih banyak pengusaha-pengusaha kue yang jauh lebih besar dari saya, jauh lebih sukses dari saya. Cuman memang dari pengalaman yang saya dapatkan selama hampir 4 tahun ini itu adalah tipsnya, yang pertama itu jangan pernah malu untuk jualan. Yang kedua, jangan terlalu banyak mikir, karena kadang-kadang ketika kita terlalu banyak mikir jadinya hanya rencana, nggak langsung action. Tetapi juga jangan sekedar action, kita harus riset dulu ya, sudah mulai ngerti target pasar kita siapa, sehingga kita tahu nih jualan yang akan kita jual itu apa. Nah, kemudian juga yang harus sangat penting adalah disiplin, karena memang kalau orang banyak berpikir, wah enak ya usaha itu waktunya fleksibel daripada bekerja yang sudah dituntut dari misalkan jam 8 sampai jam 5. Nah, padahal di usaha itu jauh lebih sulit mengatur waktu, karena itu tadi kita harus disiplin. Bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita agar usaha itu tetap berjalan sesuai dengan target dan juga kualitas yang memang sudah kita tentukan.